Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, kali ini kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Sebenarnya masih satu materi sih, temanya tentang program flowchart. Oke. Cuma memang video program flowchart ini saya pecah menjadi beberapa video. Untuk program flowchart sesi pertama itu membahas soal simbol-simbol dasar pada program flowchart. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana contoh implementasi dengan kasus membuat Indomie rebus pakai telur. Oke, loh, kok itu ya? Ya, karena saya ingin memberikan satu contoh program flowchart dengan pendekatan sederhana dalam kehidupan teman sehari-hari. Nah, baru pada kasus berikutnya kita berikan contoh-contoh kasus yang lebih kompleks terkait dengan pemrograman. Oke ya, paham ya? Jadi teman-teman harap ikuti dulu video ini. Sekali lagi, kalau teman-teman belum tonton video saya yang sebelumnya yang membahas tentang simbol-simbol dasar program flowchart, Anda wajib menonton video sebelumnya baru menonton video ini. Karena video ini membutuhkan dasar pada video sebelumnya tentang simbol-simbol program flowchart. Oke. Guys, contoh implementasi membuat Indomie rebus pakai telur. Jadi simple lah. Kenapa saya bahas Indomie rebus telur? Ya, saya lagi lapar sih. Saya lagi pengen Indomie rebus pakai telur. Oke, airnya banyak, telurnya 2 gitu ya, pakai cabai rawit. Oke. Begini guys, ada resepnya ya. Saya rasa teman-teman tahu semua lah. Kalau teman-teman nggak tahu bagaimana cara masak Indomie, belajar guys, belajar. Oke. Berarti teman-teman terlalu manja lah, masa Indomie aja dibuatin. Oke, teman-teman harus ngerti cara membuat Indomie. Kurang lebih begini, misalnya kita membuat Indomie, kita bilang mulai, gitulah ya. Mengawali sebuah proses itu diawali dengan mulai. Perhatikan paling atas nomor 1 ada mulai, paling bawah nomor 9 adalah selesai. Paham ya? Oke, memasak Indomie rebus itu kan begini. Nomor 2, ya, kita harus siapkan dulu pancinya, airnya, indominya, telurnya, serta bumbu-bumbu lainnya. Teman-teman siapin berjejer di dapur ya. Pancinya ada, airnya ada, indominya, telurnya. Jangan sampai mau masak Indomie rebus, teman-teman udah masukin air ke panci, lalu panci kompor dinyalakan, ternyata Indominya belum dibeli, akan gitu. Belinya ke pasar lagi kan, berarti teman-teman tidak nyiapin segala sesuatunya sebelum sesuatu aktivitas dimulai kan gitu ya. Jadi harusnya siapkan dulu semuanya, itu kita namakan persiapan. Kemudian yang nomor 3 itu kalau sudah siap semua, langkah berikutnya adalah masukkan air, Indomie dan telur dan bumbu ke dalam panci gitu. Paham ya? Ya, tapi harus sekalian ya, sebenarnya enggak sih gitu ya. Bisa jadi Indomie air dulu baru telur di tengah-tengah, terserah lah. Tapi kita anggap itu satu proses masukinnya ke dalam panci setelah terisi air, betul ya? Oke, lalu tahapan ketiga berikutnya adalah kalau memang sudah, letakkan panci di atas kompor dan nyalakan kompor. Oh Pak, sebenarnya airnya harus mendidih dulu dong. Iya sih, harusnya begitu gitu ya. Cuma ini karena memang layar saya agak pendek, jadi saya buat sedikit pendek lah. Jadi saya potong-potong menjadi satu proses lah. Seperti masukin air, Indomie, telur itu satu proses, lalu letakkan ke atas kompor dan nyalakan, gitulah ceritanya ya. Walaupun sebenarnya praktiknya nggak begitu gitu ya. Saya berusaha membuat kasus yang semirip mungkin lah gitu. Oke. Kemudian kalau sudah nyalakan kompornya, setelah panci di atas kompor tadi, kan baru tinggal menunggu sampai matang. Betul ya? Oke. Selama proses menunggu, teman-teman nggak mungkin menunggu terus gitu ya. Mungkin beberapa menit teman-teman akan periksa. Teman-teman buka tutup pancinya untuk memeriksa apakah Indomie dan telur sudah matang apa belum. Ingat tuh, apakah Indomie dan telur. Nah itu saya udah melibatkan kondisi N. Nah, Indomie dan telur gitu ya, sudah matang atau belum. Materi logika N pernah saya bahas guys ya. Jadi ini saya sentuh sedikit dengan logika N. Apakah Indomie dan telur sudah matang apa belum? Oke.
Kalau memang Indominya sudah matang, telurnya sudah matang, berarti kan kondisinya true, kan begitu ceritanya. Oke. Nah, baru tahapan 7, kalau memang ketika teman-teman membuka panci itu, kalau memang sudah matang, maka matikan kompornya, gitu kan. Jangan udah matang, kompor tetap dihidupin. Nah, begitulah ceritanya. Kalau memang belum, ya tunggu sampai matang. Jangan kebalik, guys. Udah matang malah kompornya tetap hidup, belum matang malah kompor dimatiin, kan begitu. Paham ya? Nah, baru selesai. Oke. Lah, kok belajar ini? Bukan ini inti pelajaran kita. Oke, bukan ini, bukan. Nah, ini semua contoh biar dekat dalam kehidupan teman-teman, gitu ya. Nanti deh, kalau teman-teman mau yang lebih kompleks, contoh berikutnya lebih kompleks, gitu ya. Oke, yang mau kita pelajari dari sini adalah bagaimana penerapan simbol-simbol program flowchart yang sudah kita bahas pada video sebelumnya dalam menyelesaikan menggambarkan alur logika dari memasak Indomie rebus pakai telur ini. Gitu, guys. Itu intinya, gitu ya. Oke, pertama, nomor 1 itu adalah mulai. Teman-teman ingat pada video saya sebelumnya bahwa simbol untuk mengawali atau mengakhiri sebuah proses menggunakan simbol apa tuh, persegi panjang tapi ujung kiri kanannya melengkung, gitu ya. Nah, ini mulai, betul ya. Oke. Nah, tadi mulai, kemudian siapkan panci, air, Indomie dan sebagainya. Kemudian setelah itu masukin air, Indomie, telur, bumbu ke dalam panci tersebut. Kemudian kalau sudah, letakkan pancinya ke atas kompor dan lalu nyalakan kompor. Oke, nomor 3 bukan untuk dipermasalahkan, guys ya. Jangan dipermasalahkan. Masa telur udah masuk gitu ya. Saya mau anggap bisa proses. Kemudian nomor 5, tunggu sampai matang. Kemudian nomor 6, periksa di tengah-tengah apakah Indomie dan telur sudah matang atau belum. Lalu nomor 7, jika memang sudah matang, matikan kompornya. Nomor 8, kalau belum matang, maka tunggu lagi sampai matang, baru selesai. Oke. Nah, itulah 9 tahapan memasak Indomie rebus pakai telur. Lalu bagaimana implementasi simbolnya untuk menjadi sebuah program flowchart. Oke, ini mulai intinya. Oke, membuat Indomie rebus pakai telur. Ini adalah resep. Oke. Nah, pertama, nomor 1 itu merupakan awalan. Nah, ingat dong pada materi video saya sebelumnya bahwa memulai suatu proses atau mengakhiri satu proses simbolnya seperti itu. Itu simbol mulai. Paham ya? Oke. Kalau di simbol program flowchart namanya terminal atau terminator. Oke. Nah, nomor 2 itu adalah siapkan panci, air, Indomie. Itu kan sebuah tahapan persiapan. Teman-teman ingat video saya sebelumnya tentang simbol persiapan. Oke. Nah, simbol persiapan itu seperti ini. Sama seperti mulai, cuma ujung kirinya lancip, kiri dan kanan. Kalau mulai kan melengkung. Kalau ini kiri kanan lancip. Berarti untuk mengatakan proses kedua, gunakan simbol persiapan. Oke. Kemudian ketiga, masukkan air, Indomie, masukkan. Berarti ada sebuah masukan atau sebuah keluaran. Ingat video saya sebelumnya tentang simbol masukkan itu jajaran genjang. Paham ya? Berarti tahapan 3, karena perintahnya adalah masukkan air, adalah sebuah masukan, maka gunakan perintah simbol masukkan. Nah, meletakkan panci ke atas kompor dan nyalakan kompor. Itu adalah sebuah proses. Setelah persiapan baru prosesnya dimulai. Paham ya? Apa simbol proses? Persegi panjang. Masih ingat ya? Simbol proses. Oke. Tunggu sampai matang. Itu juga proses. Menunggu adalah sebuah proses. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Begitu ya. Oke, simbol proses, tunggu sampai matang masih menggunakan simbol proses. Oke, guys. Nah, kemudian nomor 6, periksa apakah Indomie telur sudah matang apa belum. Ini simbol apa ya? Ini masih pakai simbol proses, guys. Karena memeriksa sesuatu itu bagian dari proses. Masih menggunakan simbol proses. Oke. Nah, baru di nomor 7 dan nomor 8. Nah, ini yang saya tekankan tadi di awal. Jika Indomie sudah matang, matikan kompor. Nomor 8-nya, jika Indomie belum matang, tunggu lagi sampai matang.
ini efek dari tahapan nomor 6 yang bertanya periksa apakah Indomie dan telur sudah matang atau belum. Indomie dan telur. Berarti kalau Indominya matang adalah true, telurnya matang adalah true, true dan true hasilnya apa? True. Kalau true berarti kerjakan langkah nomor 7, kalau false kerjakan langkah nomor 8. Gitu ya. Nah, mulai nih saya sentuh dengan logika N. Kalau teman-teman belum paham logika N, tonton lagi video saya tentang logika N. Oke? Paham ya? Oke. Lalu tuh 7 dan 8 gunakan simbol keputusan. Nah, belah ketupat nih guys. Oke, simbolnya belah ketupat. Nah, kemudian simbol 9 itu selesai. Simbolnya sama dengan simbol mulai. Kan di pengenalan simbol dasar kita bahwa terminal untuk mengawali atau mengakhiri sebuah proses simbolnya seperti itu. Paham ya? Oke. Guys, kalau udah paham, apakah selesai sampai sini? Enggak. Kita hubungkan antar simbol. Kan teman-teman tahu, ingat ada connection link gitu ya. Ada yang namanya arus. Sebenarnya dari mana simbol mana lanjut ke simbol mana lanjut ke simbol mana gitu ya. Oke. Nah, dari simbol mulai berarti tahapan nomor 1 itu ya, simbol mulai lanjut ke simbol persiapan. Persiapan segala sesuatunya nomor 2 nih ya. Lalu simbol masukan nomor 3, kemudian proses nomor 4, kemudian lanjut ke nomor 5, menunggu sampai matang. Lanjut ke nomor 6, periksa apakah Indomie dan telur sudah matang. Keputusan. Oke. Nah, ini di keputusan menghasilkan 2 guys. Ingat keputusan itu prosesnya di nomor 6, lalu efeknya ada di nomor 7, simbol keputusan. Jika Indomie sudah matang, nah berarti kalau Indominya belum matang, nomor 8 ya, false dong artinya. Ingat ilmu logika N. Kalau itu pakai dan ya. Jika apakah Indomie dan telur? Berarti kalau Indominya matang atau telurnya belum matang atau sebaliknya atau dua-duanya belum matang, maka kondisinya false. Maka ketika false, balik ke dalam proses nomor 6, periksa lagi gitu. Periksa lagi menurut flowchart ini guys. Tapi kalau memang true berarti udah matang, ya udah selesai gitu ya. Oke. Paham ya? Oke, pelan-pelan teman-teman. Kalau ini kecepatan, teman-teman putar lagi videonya biar paham. Oke, simbol-simbol tadi kan masih saya namakan dengan mulai, persiapan, masukan ya. Sebenarnya simbol itu kenanya ke proses mana? Nah, ini dia. Nah, simbol nomor 1, proses nomor 1 gunakan simbol terminal ya, mulai. Kemudian simbol masukan itu tahapan nomor 2. Saya kasih angkanya guys langsung. Kemudian nomor 3 itu adalah menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian nomor 4 simbol proses, nomor 5 simbol proses, nomor 6 simbol proses, nomor 7 simbol decision ya. Oke. 7 dan 8 ya, decision. Kemudian kalau memang dia false, nomor 8 berarti balik. Oke guys, kalau memang dia true berarti selesai gitu. Oke, ya udah guys, biar lebih paham gini. Oke, resepnya saya hilangin guys ya, resepnya saya hilangin, tapi saya perbesar simbolnya, flowchartnya. Kita mulai guys. Pertama mulai. Oke, mau memasak Indomie rebus dong, kita mulai. Lalu, nah itu, siapkan panci, air, Indomie, telur serta bumbu lainnya. Simbol persiapan guys. Oke, siapin semuanya. Kalau sudah, nah maka masukkan seluruhnya ke dalam panci ya, air, telur, Indomie, bumbu dan sebagainya. Kalau sudah dimasukkan panci, letakkan panci tadi ke atas kompor, lalu nyalakan kompornya. Mateng dong, nyala, dimasak gitu ya. Oke, nah lalu tunggu sampai matang ya, jangan sampai udah baru nyalain langsung dicek, jangan juga kan gitu ya. Nah, nunggu sampai matang, ada sebuah proses. Oke, lalu beberapa menit kemudian kan kita meriksa guys. Periksa apakah Indomie dan telur sudah matang apa belum.
Nih, Indomie dan telur. Kok saya selalu menekankan Indomie dan telur gitu ya? Ini saya lagi menyebutkan bahwa inilah logika N yang kita bahas-bahas pada video sebelumnya. Oke. Nah, hasil dari proses periksa Indomie dan telur tadi diuji di simbol seleksi gitu. Ini kan simbol seleksi. Decision. Indomie dan telur sudah matang, kan bentuk pertanyaan guys. Oke, Indomie dan telur sudah matang. Jadi ini adalah pernyataan. Indomie dan telur sudah matang, sebuah pernyataan. Pernyataan ini kan mengandung berapa kondisi? Dua kondisi. Indomie dan telur sudah matang. Berarti kondisi satu adalah Indomie, kondisi dua adalah telur, ya. Kalau memang Indominya sudah matang, artinya true. Kalau telurnya sudah matang, artinya true. Dan true and true hasilnya apa? True. Oke, ingat konsep N, logika N. Kalau salah satu false atau kalau salah satu belum matang, baik Indomie maupun telur, maka hasilnya false. Gitu. Kita lihat. Oke, kalau true ke kanan, kalau false ke bawah. Oke, kalau memang ternyata salah satu atau dua-duanya belum matang, maka dia balik ke proses sebelumnya, lalu teman-teman ikuti arah panah ya. Jadi walaupun garis persambungan begitu, bukan berarti teman-teman bisa lari ke kiri. Panahnya kan ke kanan. Lihat tuh. Saya ulang ya. Saya ulang. Nah, tuh panahnya. Itu sebabnya di awal materi kita tentang pengenalan simbol, pada garis alur itu yang penting adalah panahnya. Paham ya? Oke, kalau memang Indominya belum matang, berarti balik lagi ke proses periksa apakah Indomie dan telur sudah matang gitu. Kalau memang turun, tanya lagi, Indomie dan telur sudah matang belum? Kalau belum, balik lagi, periksa lagi, terus muter guys, sampai dengan terjawab dengan true. Kapan dia true? Ketika Indominya matang dan telurnya matang. Indomie kondisi satunya true, kondisi duanya true, satu true and true, hasilnya true ke kanan ya, ke kanan. Kalau memang sudah matang, ya sudah selesai gitu guys. Ya selesai itu ada matikan kompor dan sebagainya lah ya. Kita nggak bahas bicara matikan kompornya gitu. Intinya kalau udah matang selesai. Selesai itu artinya ya kompornya dimatiin, Indomie dituangin ke mangkok gitulah ya. Oke guys. Nah, di sini guys ada yang aneh yang saya bilang tadi. Nah, memang sengaja kasus ini saya buat sedikit kompleks dengan keanehan tertentu. Seolah-olah sudah benar guys. Jadi kita lihat daerah yang saya lingkari hijau ini, apakah benar baliknya ke situ gitu ya. Kalau memang belum matang kan false, muter balik, periksa lagi. Muter balik. Jadi ceritanya begini guys. Teman-teman udah masak Indominya, nyalakan kompornya, periksa belum matang, tutup, periksa belum matang, tutup gitu. Teman-teman buka tutup. Oke, loh, kapan matangnya? Kalau dibuka tutup, buka tutup, buka tutup gitu. Yang benar itu kan periksa belum matang, tutup, tunggu, betul kan? Lalu periksa lagi, belum matang, tutup, tunggu, betul kan? Jangan periksa, tutup, nggak matang-matang. Nah, itu maksudnya berarti ada kesalahan penarikan balik dari kondisi false. Itu harusnya bukan ditarik ke dalam periksa. Apa harusnya gimana? Periksa, belum matang, tutup, tunggu, betul kan? Tunggu. Nah, ada nggak proses tunggu? Ada guys. Tuh, tunggu sampai matang, lalu periksa lagi. Nah, harusnya baliknya bukan ke situ, tapi baliknya ke arah tunggu sampai matang gitu. Nah, di sini harus hati-hati menarik garis itu gitu ya. Jadi bisa diuji, flowchart ini bisa diuji. Oke. Nah, gimana yang benernya? Nah, periksa nih kan false, periksa, set, muter, tunggu. Oke, periksa lagi, muter terus. Ya nggak mateng-mateng guys, buka tutup dengan cepat gitu ya. Harusnya buka, belum mateng, tutup, tunggu, harusnya begitu. Buka lagi, belum mateng, tutup, tunggu, harusnya kan begitu kan. Berarti harusnya baliknya jangan periksa, baliknya menunggu gitu ya. Nah, bagaimana yang benernya? Nah, ini kan salah nih. Oke, ini salah, balik begini. Nah, yang benernya adalah
Kalau memang belum matang gitu ya, baliknya ke tunggu sampai matang. Saya ulang ya, kalau memang belum matang, oke, baliknya ke tunggu sampai matang gitu. Oke, saya balik ke kasus sebelumnya. Apa yang salah di sini nih? Kalau ya, kalau memang belum matang, kalau kasus ini ya, kalau memang belum matang, saya ulang di sini nih. Oke, kalau memang belum matang, dia balik, periksa, tunggu, periksa, tanya lagi. Itu artinya buka tutup, nggak selesai. Yang ini kan salah nih. Yang benar itu kalau memang belum matang gitu ya, balik, tunggu lagi sampai matang. Terus habis nunggu ngapain? Panahnya periksa lagi gitu. Berarti artinya oh belum matang, tutup, tunggu. Habis itu periksa lagi, tanya lagi Indomie dan telur sudah matang belum. Kalau kondisi satu Indominya matang berarti true, telurnya belum matang berarti false. True and false artinya false, balik lagi gitu ya. Tapi kalau kedua kondisi telur Indominya matang true, kondisi telurnya matang true, maka true and true hasilnya true gitu ya. Nah, selesai gitu ya. Oke guys. Nah, udah guys, ini contoh implementasi kita tentang program flowchart. Saya gunakan pendekatan kasus yang dekat dengan kehidupan teman-teman. Loh, apa flowchart buat ini? Enggak. Flowchart itu buat program guys. Flowchart program. Nah, nanti saya kasih contoh yang realnya gitu ya. Tetapi karena ini tahapan pemahaman awal, memang saya dekatkan dengan kehidupan teman-teman yang teman-teman terbiasa dengan itu. Sehingga teman-teman dengan mudah memahami alur flowchart ini. Nah, kesimpulannya saya mau jelaskan apa yang penting dari flowchart. Jadi kalau teman-teman saya buat suruh bikin flowchart, lalu saya cek, apa yang pertama saya lihat? Setiap arah alir garis alir wajib memiliki panah guys. Apa yang terjadi kalau nggak ada panah? Contoh misalnya mulai tahapan simbol mulai ke simbol persiapan. Kalau nggak ada panah nanti nggak jelas apakah mulai yang ke persiapan atau persiapan yang jalan ke mulai. Karena garis flowchart ini tidak ada ketentuan harus ke atas, harus ke bawah, harus ke kiri, harus ke kanan, nggak ada. Bebas guys. Yang penting panahnya. Jadi ini ada panah, di bawah ada panah, ada panah, ada panah, ada panah, dan ada panah. Kalau nggak ada panah salah. Nah, jadi harus ada panahnya guys ya. Oke, ingat tuh. Ya, kalau teman-teman bikin flowchart, panahnya jangan lupa. Kebanyakan ini teman-teman dilupakan ketika menggambar sebuah flowchart, panahnya tidak tergambar. Oke. Apa yang terpenting kedua adalah ketika ada penggunaan simbol decision. Nah, simbol decision itu tuh, ya, no. Oke, simbol decision. Nah, ini simbol decision ya. Berarti kan dia mengeluarkan dua output true dan false. Oke, maka teman-teman wajib tulis di mana true-nya, di mana false-nya. Itu. Oke, saya ulang lagi. Simbol ini, simbol decision mengeluarkan dua output true dan false. Yang harus teman-teman masukkan adalah tuliskan true-nya dan tuliskan false-nya. Seperti garis, teman-teman wajib menggambarkan panahnya agar tahu arahnya. Nah, simbol seleksi juga teman-teman harus tuliskan true-nya kemana, false-nya kemana. Kalau enggak, nanti terbalik guys. Jangan terbalik. Coba teman-teman bayangkan kalau memang false kan sebelah kiri ya. Ini false sebelah kiri. Kalau false menjadi true. Ditanya, apakah Indomie sudah matang? True. Ke kiri. Tunggu sampai matang. Udah matang kok ditunggu sampai matang. Jadi bayangkan teman-teman misalnya ada pengguna salah nih. Area false ini yang warna hijau F itu teman-teman ganti true. Apa yang terjadi? Periksa Indomie dan telur sudah matang apa belum? Ke bawah dong. Indomie dan telur sudah matang, true. Kalau di kirinya true, maka balik lagi, tunggu lagi sampai matang. Loh, masa belum sudah matang tunggu sampai matang kan gitu. Nah, itu sebabnya pertama garis alur harus ada panah. Kedua, ketika teman-teman menggunakan simbol seleksi pasti menghasilkan dua output
true dan false. Nah, teman-teman harus tuliskan kemana true-nya dan kemana false-nya, biar tidak terjadi kesalahan. Oke guys, nah itu contoh simbol sederhana implementasi dari program flowchart ya, dalam kasus dalam kasus membuat Indomie rebus pakai telur. Oke, udah guys. Sama materi juga saya selesaikan sampai di sini, satu kasus Indomie rebus guys. Oke, sama seperti sebelumnya, saya potong lebih singkat supaya durasi nggak terlalu panjang, tapi saya pecah menjadi beberapa video. Kalau di total durasinya panjang juga sih gitu ya. Cuma saya putus beberapa video. Yang pertama pengenalan simbol-simbol dasar, video kedua adalah kasus implementasi dalam kasus membuat Indomie rebus pakai telur. Nah, berikutnya saya akan siapkan lagi contoh implementasi flowchart dalam menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Udah mulai pendekatan nih guys ke program. Oke guys, semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa tonton video ini secara urut agar teman-teman bisa memahami setiap pembahasan saya, karena pembahasan saya selalu berkelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.